Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filsuf dari Yunani. Aristoteles menjadi murid Plato selama 20 tahun ketika berada di Athena dan menjadi guru dari Iskandar Agung. Semasa hidupnya, Aristoteles menulis tentang filsafat dan ilmu lainnya seperti fisika, politik, etika, biologi, metafisika, puisi, logika, retorika, dan pemerintahan. Riwayat hidup Aristoteles. Aristoteles lahir pada 384 SM di Stagira. Aliran sekolah, peripatetik, dan aristotelisme. Minat utamanya yaitu fisika, metafisika, puisi, teater, musik, retorika, politik, pemerintahan, etika, biologi, dan zoologi dengan gagasan penting Golden Mean. Logika dan silogisme. Aristoteles meninggal pada 322 SM di usianya yaitu 61 menginjak 62 tahun di Island Yunani. Pendidikan Aristoteles yakni Akademia Platonik. Pemikiran filsafat Aristoteles. Pemikiran Aristoteles yaitu filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan ilmu pengetahuan yang merupakan kebenaran yang terkandung di dalamnya seperti ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Pembagian filsafat menurut Aristoteles yaitu sebagai berikut. 1. Logika. Logika adalah silogisme yang artinya menarik kesimpulan dari kenyataan yang umum atas hal yang khusus dan tepat digunakan dalam menarik kesimpulan yang baru dari kebenarannya. Untuk mendapatkan kebenaran yaitu dengan menggunakan penalaran deduktif dan induktif. Penalaran deduktif merupakan kerangka atau cara berpikir yang bertolak dari sebuah asumsi atau pernyataan yang bersifat umum untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna lebih khusus. Yang kedua yaitu penalaran induktif, merupakan cara berpikir untuk menarik kesimpulan dari pengamatan terhadap hal yang bersifat partikular ke dalam gejala-gejala yang bersifat umum atau universal. Pemikiran ketuhanan. Aristoteles mengembangkan jenis argumentasi yang disebut argumen pergerakan untuk menjelaskan keberadaan Tuhan. Dalam pandangan Aristoteles, Tuhan adalah penggerak yang tidak bergerak. Semua pergerakan yang terjadi di alam semesta disebabkan oleh Tuhan. Pemikiran sains. Yang pertama yaitu ilmu alam. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengetahui tentang hukum alam dan keseimbangan alam. Keberadaan materi menandakan bahwa materi ada dengan suatu bentuk tertentu. Arah pemikirannya mengarah kepada pengertian mengenai Tuhan. Yang kedua yaitu retorika, mengandung etika dalam menyampaikan kebenaran. Aristoteles mengemukakan bahwa retorika tidak dapat dijadikan sebagai bagian dari ilmu lain. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa ilmu lain memerlukan retorika untuk memberikan deskripsi mengenai penemuan-penemuannya. Ajaran retorika, Aristoteles dikenal sebagai retorika tradisional oleh para ahli retorika yang hidup pada masa awal abad ke-20. Selanjutnya yaitu pemikiran humanoria. Manusia. Aristoteles menganggap manusia sebagai makhluk sosial. Secara alamiah, manusia memiliki naluri untuk melakukan interaksi sosial dengan manusia lainnya. Selain itu, manusia juga memerlukan bantuan manusia lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial diwujudkan dalam bentuk masyarakat yang saling berhubungan dalam kesatuan biologis yang didasarkan oleh naluri. Psikologi. Aristoteles hidup pada masa manusia mulai menyelidiki persoalan kejiwaan. Setiap pernyataan hanya dibedakan melalui argumentasi logis yang menggunakan akal. Bukti empiris belum banyak digunakan dalam membenarkan suatu pemikiran. Pada masa ini, psikologi masih menjadi bagian dari filsafat. Di Yunani kuno, Aristoteles menjadi salah satu tokoh yang mengemukakan teori psikologi bersama dengan Plato. Selanjutnya yaitu hukum. Aristoteles membagi unsur komunikasi meliputi pembicaraan, pesan, dan pendengar. Ia meyakini bahwa komunikasi telah terjadi ketika pembicaraan telah mampu mengubah sikap dari pendengar melalui pesan di dalam pembicaraan. Jenis yang dikemukakan oleh Aristoteles berkaitan dengan retorika dan pidato, sehingga sifat komunikasi hanya terjadi secara satu arah.